Gapi untuk review dari si Juju tentang kulineran dari Bang Madun. Ya. Oke, mungkin ini akan kontra dengan beberapa teman-teman ya dari apa yang gue ngomong ini. Yang pertama, kita harus tahu kuliner itu ada bermacam-macam jenisnya. Walau mau yang resto atau food street. Kalau resto itu pasti kelihatannya itu udah pasti bersih, tempatnya enak, bagus segala macam bla 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 bla. Ya. Tapi kalau yang namanya food street itu pasti terlihat di tempat-tempat yang ya yang umum, ya kayak seperti Bang Madun ini adanya di pinggir kali segala macam. Itu food street, ya. Dan bagi beberapa orang yang maksudnya tidak mau pusing dengan kondisi itu lu soal yang bagaimana situasinya, mereka akan tetap menyukai. Terbukti dari usaha Bang Madun ini yang sudah dirintis selama 25 tahun. Walaupun lu bilang tempatnya jorok, bau, segala macam. Ya. Jadi sebenarnya lu harus memahami itu dulu, Ju. Kalau lu mau review tempat yang seperti itu, lu nggak bisa menyamakan dengan standar restoran. Ya, lu boleh bilang kata ini jorok, ini apa nggak bagus, ini segala. Tapi banyak orang menyukai. Itu lu harus paham. Jangan samakan lu yang tempatnya bagus segala macem. Ya. Terus lu datang pada saat orang lagi rame. Ya. Di mana sampah-sampah itu memang masih belum diberesin. Jadi lu harus bisa memaklumi juga hal seperti itu. Oke. Terus soal harga. Kalau dilihat dari masa jualannya si Bang Madun ini sudah 25 tahun. Ya. Taruh setiap tahun itu dinaikin misalnya gope atau 1.000. Ya. Selama 25 tahun itu harganya jadi berapa? Jadi di situ juga lu harus pertimbangkan. Jangan menyamakan harga itu dengan posisi lu orang yang baru jualan. Banyak faktor yang menyebabkan harga seperti itu. Dari kualitas makanan, dari jumlah pekerja, dari tempat-tempat yang apa yang harus dibenahi segala macam. Itu lu harus pertimbangkan juga, bro. Jadi jangan hanya berpatokan harganya mahal, mahal, mahal. Ya. Jadi kalau memang saat itu lu kagak bisa, ya udah lu jangan makan. Nggak usah lu review. Terus setelah lu pergi dari situ, ya, kalau memang menurut lu ini nggak enak, ini benar-benar hancur, ini benar-benar nggak pantas dicoba. Jangan lu posting, bro. Ingat, di tempat usaha itu banyak orang bergantung makan. Ya, lu bisa mengucap, tapi kan ini jujur, tapi ini kan jujur. Tapi lu harus ingat juga, pertimbangkan juga hati nurani lu. Ya, dengan review jujur yang seperti itu, yang padahal sebenarnya banyak hal yang mesti dipertimbangkan dari review jujur lu yang seperti tadi gua bilang. Ini food street. Ya, ini harga untuk usaha yang sudah 25 tahun. Itu review jujur lu ini yang sebenarnya nggak objektif. Ya, akhirnya merusak dagangan orang. Terus lu mau nanggung makanan mereka, hidup mereka. Apalagi Bang Madun itu ternyata menyantuni banyak anak-anak itu. Anak-anak yatim piatu. Lu mikir nggak pakai otak? Bukannya nggak boleh. Kalau dari dulu gue selalu bilang untuk food blogger, kalau memang lu merasa ini makanan gak pantas, jangan diposting, kasihan. Mereka udah keluar modal, mereka udah keluar usaha segala macam, harus hancur hanya karena review kalian ini. Pikir dong, pakai otak dan hati. Mungkin yang lain pada bilang, ini kan si dia jujur, ini dia jujur. Tapi lu mikirin nggak perut orang, hidup orang, segala macam yang lain. Gue pribadi, bukannya nggak pernah makan di restoran-restoran, tapi kalau gue nggak pernah mau keluarin reviewan. Supaya apa? Ya, supaya gue nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Gue nggak menjadi penghancur usaha orang lain segala macam.
Dan asal lu tahu aja ya, yang namanya makanan itu semua cocok-cocokan. Ya, gua bilang enak belum tentu dia bilang enak. Lu bilang enak belum tentu orang lain bilang enak. Jadi yang nggak bisa jadi patokan yang membuat lu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ya, ingat lo, lu juga tempat punya usaha. Kalau misalnya satu kali lu di usaha lu ini terjadi sebuah kesalahan, terus akhirnya direview dan akhirnya membuat lu bangkrut, lu rasanya gimana? Pikir, itu hukum karma. Ya, lu sih mungkin kalau bangkrut juga nggak jadi pusing ya, karena nggak ada yang lu santunin. Tapi kalau kayak Bang Madun begitu banyak orang yang harus disantunin, dia pusing loh, kasihan loh. Oke? Please deh, semua yang food blogger apa segala macam netizen yang bijak lah. Ya, ini bukan soal jujur atau enggak. Memang soal jujur itu nomor satu seharusnya. Tapi lu juga harus mikirin nasib orang dulu. Ya, kalau kita nggak bisa memberikan keuntungan buat orang lain, paling enggak tidak menjadi orang yang nyusahin orang lain. Oke? Salam waras. Sedikit tambahan dari gue ya. Menurut gue, kalau menurut lu itu harus dibenahi, lebih baik lu ajak ngobrol itu owner. Itu lebih bagus dibandingin lu langsung posting yang aneh-aneh. Ya. Coba semua balikin ke diri lu lah. Kalau lu yang sekarang punya usaha makanan, ya, lu lebih milih orang kalau kritik langsung atau diposting langsung di media sosial yang mengakibatkan usaha lu bangkrut. Lu pikir pakai otak ya. Oke? Dan untuk netizen yang nggak setuju sama gua, lu juga pikirin dengan hati nurani lu. Ini bener apa enggak gua ngomong. Coba balikan semua itu kepada diri lu sendiri. Ya. Oke?